Bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang-orang fasik, kan? Dibilang orang fasik. Ya. Jadi Allah melupakan kepada diri kita sendiri gitu kan. Dan kenyataannya kalau orang sudah megang handphone memang lupa kan? Lupa. Bahkan yang lebih parah itu rasa malu hilang, kawan. Dulu zaman belum ada handphone, kawan, kalau ada orang tertawa sendiri itu kita bilang gila. Gila ya. Kenapa? Ketawa sendiri. Sekarang orang handphone tuh di halayak ramai, tak tengok apa, ketawa dia sendiri kan. Enggak dibilang gila, karena sama-sama gila dengan sampingnya juga main handphone masalahnya kan gitu. Tak mungkin orang gila bilang gila sama orang gila kan itu. Oh semuanya gila. Hilang rasa malunya. Nauzubillah. Ya. Bahkan saya lihat tuh pernah lewat ya di gang itu di perumahan. Ada perempuan, ya, dia joget-joget, nggak ada musik apa, joget aja. Saya bilang orang ini kok ngapain joget-joget sendiri? Rupanya ada handphone di depan. Oh, joget depan handphone, mungkin lagi main TikTok mungkin dia kan. Kita nggak tahu juga. Kok ada kalau orang joget-joget dulu dibilang gila orang dulu. Nah, sekarang nggak bisa. Ya, sekarang orang gila dibilang waras, orang waras dibilang gila. Kan itu dibalik sekarang kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat memang tentang kapan orang itu disifatkan sebagai adz-dzakirin Allah katsira, ahli zikir. Kapan orang itu dikatakan ahli zikir? Memang terjadi khilaf ulama. Pertama, tadi pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan pendapat Imam Ibnu Salah bahwa cukup orang itu dikatakan ahli zikir kalau tidak meninggalkan zikir di 3 tempat atau di 4 tempat. Kalau Ibnu Salah mengatakan 1 zikir sebelum tidur, 2 zikir pagi dan petang, 3 zikir selepas salat wajib. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan sahabat menambahkan zikir ketika keluar rumah dan masuk rumah. Kalau kita tidak meninggalkan 4 perkara ini, zikir sebelum tidur, zikir ketika pagi dan petang, zikir ketika keluar dan masuk ke dalam rumah, dan zikir selepas salat wajib, maka anda dikatakan adz-dzakirunallaha katsira, ahli zikir. Dan ahli zikir itu ikhwan selebritis langit. Antum akan disebut-sebut nama antum di atas langit sana. Allah akan menyebut kita di hadapan para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, semua malaikat. Nama kita itu masyhur di langit. Itu ahli zikir itu. Memang dia tidak masyhur di dunia, tapi dia masyhur di langit. Itulah selebritis langit. Tetapi ada juga yang berpendapat, Al-Imam Al-Mujahid mengatakan la yakunu minadz-dzakirin wadz-dzakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kata Imam Mujahid, tidaklah seseorang dikatakan ahli zikir, baik laki-laki atau perempuan, kecuali dia terus berzikir baik dalam posisi berdiri, baik dalam posisi duduk, baik dalam posisi berbaring. Pokoknya zikir terus, ya. Kemudian Imam Atta lain lagi berpendapat. Dia mengatakan man shalla salawatil khams fi huquqiha fa huwa dakhilun fi qaulihi ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat. Siapa yang melaksanakan solat 5 waktu tetapi antum mendatangkan semua kewajibannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya lengkap antum ketika solat 5 waktu itu, maka antum masuk sebagai ahli zikir. Ini kata Imam Atta. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan man hafadha ala al-adhkari al-muwazzafati fil yawmi wa laylati fi mawaqi'iha kana minadz-dzakirin Allah katsira. Barang siapa yang menjaga zikir
dalam setiap harinya, siang dan malamnya, pada tempat-tempat yang sudah dianjurkan dalam syariat, maka dia dianggap ahli zikir. Contohnya umpamanya antum bangun tidur, sebelum tidur antum zikir, bangun tidur antum zikir, kemudian ketika hendak makan antum berzikir, selepas makan antum berzikir, masuk WC antum berzikir, keluar WC antum berzikir, pakai pakaian antum berzikir, masuk pasar antum berzikir. Pokoknya tempat-tempat yang diharuskan berzikir kita berzikir. Kata Imam Ibnul Qayyim, barulah kita dianggap ahli zikir. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya, kapan orang itu dikatakan ahli zikir? Maka ajab, dia menjawab, idza hafadha ala ta'atillahi wa rasulih wa taraka ma harramallahu wa rasuluh. Apabila dia menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap ahli zikir. Jadi Syekh bin Baz beliau berfatwa seperti itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memilih pendapat yang pertama kan itu ya. Kalau kita ingin dianggap ahli zikir, maka ambillah fatwa daripada Abdullah bin Abbas atau Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala. Cukup ini saja. Kalau kita mau lakukan di 4 tempat ini, kita sudah dianggap ahli zikir sebenarnya. Dan ini kan mudah sebenarnya, cuman malas dalam melaksanakannya. Padahal mudah sebenarnya. Sebelum tidur antum berzikir, kan bisa saja sebentar, enggak lama zikir itu ya. Kemudian bangun tidur juga berzikir sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur kan gitu ya. Kemudian pagi dan petang, ini cukup panjang kalau pagi dan petang gitu. Kalau antum tidak hafal, belilah bukunya, kan ada itu, sudah ada bukunya itu, terjemahan lagi ya, dengan artinya lagi itu. Zikir pagi apa yang dibaca, zikir petang apa yang dibaca. Karena ini faedahnya besar ya kawan. Faedah zikir pagi petang itu luar biasa. Ya nanti saya jelaskan ya. Kemudian juga zikir selepas sholat. Kadang-kadang saya ini aneh juga, kadang sebagian ikhwan itu saya perhatikan ya, di Al-Fajri nggak ada juga 1-2. Kadang-kadang habis sholat wajib ini, ya entah apa yang dibaca, dia langsung aja berdiri sholat sunnah. Ya. Padahal orang yang dianggap oleh dia, mungkin dia sebagai ahli bid'ah, kadang-kadang itu zikirnya lengkap tuh, kan gitu ya. Dia zikirnya lengkap, ya cuman kadang-kadang dia anggap itulah ahli bid'ah, zikir rame-rame begitu dan begitu seterusnya kan. Tapi dia yang mengatakan orang itu ahli bid'ah, dia tidak zikir pula dia. Coba aneh kan. Dia nyalahkan orang karena zikirnya seperti itu, dia pula tak berzikir. Padahal zikir itu kan banyak masalahnya kan setelah sholat itu. Kalau kita mau baca semua itu ya cukup lama juga itu kan. Bisa sampai 15-20 menit juga kalau kita mau duduk itu betul-betul berzikir, dibaca semua yang Nabi SAW sarankan dibaca. Kadang-kadang tidak. Kecuali kalau umpamanya antum ada hal-hal yang mendesak, mungkin ya ada tamu di rumah, mau safar takut ketinggalan, ya minimalnya jangan tinggalkan istighfar. Karena istighfar, zikir itu bisa mengurangi yang kurang-kurang khusyuk dan tumanina dalam sholat. Namanya sholat itu kan kita ada kekurangan, nggak mungkin dari awal sampai akhir khusyuk, tumanina semua kan, mesti ada melamunnya, mesti ada gerakan yang kekurangannya. Maka itu bisa ditempel dengan istighfar setelah sholat. Maka minimalnya kalaupun terburu-buru, maka antum jangan lupakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah pergi. Kalau harus menambah dengan tasbih, tahmid dan takbir, cukup dibaca 10 kali aja lah. Tidak harus 33 kali. Kalau antum terdesak gitu, baca 10 kali saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan itu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sudah pergi antum. Kan itu ya. 10 kali cukup. Tapi kalau nyantai, ya kalau bisa 33 kali. Ya, tasbih 33, tahmid 33, kemudian juga takbir 33, genapkan dengan la ilaha illallah 100. Atau
Bisa juga dengan tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, 100 juga. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau dibuat 99 aja enggak masalah, enggak harus digenapkan 100. Membaca tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Kan ada 4 cara zikir setelah salat itu ketika baca takbir, tahmid dan tasbih itu. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan zikir ini ada 2 cara. Pertama, zikir yang menghubungkan lisan dengan hati, dan ini sebaik-baik zikir, menghubungkan lisan dengan hati. Dan yang kedua, zikir lisan tanpa hati. Maksudnya antum lagi main-main, lagi berkendaraan, lagi fokus gitu kan, takut nabrak, takut apa, enggak apa-apa dengan lisan, subhanallah, enggak ada masalah, walaupun tidak diresapi dengan hati. Ya. Walaupun sebaik-baiknya kalau kita bisa kemudian meresapi dengan hati karena paham maknanya. Kalau kita membaca subhanallah, kita paham apa makna subhanallah itu. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita paham makna alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita paham makna Allahu Akbar. Itu lebih baik lagi. Itu menggabungkan zikir lisan dengan hati itu. Tapi kalau memang kita tidak bisa khusus seperti itu, enggak apa-apa lisan kita saja. Apa salahnya kita berjalan, duduk, berbaring, masak, kalau wanita, pasar, semuanya. Lisan kita kalau bisa ratban an dzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Bushr radhiyallahu an, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya." Rasul, syariat-syariat Islam yang kau tugaskan kepadaku sudah banyak dan aku bisa melakukan semuanya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu fihi. Habarkan kepadaku amalan yang terus-menerus tidak ada hentinya. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau begitu jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu amalan yang tidak ada jedanya. Jedanya enggak ada tuh. Kalau salat kan nunggu waktu. Ya, nunggu waktu zuhur ke asar, asar ke maghrib. Ini enggak. Kalau ingin terus-terusan di ibadah, ya zikir aja lah itu. Itu enggak ada waktu yang menentukan dia. Karena zikir tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman orang yang malas berzikir, disebutkan dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabbnya, mengingat zat yang maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan setan yang akan menyesatkannya. Maka setan itulah yang akan menjadi teman selama dia melakukan perjalanannya. Artinya akan terus menyertainya. Setan tidak akan lepas dari dia. Itulah orang yang tidak pernah berzikir, berarti dia menjadi temannya setan. Kemana-mana setan sama dia. Ya, cuman kan nggak nampak saja. Kalau nampak antum pergilah kan itu ya. Nah, setan nggak nampak. Kalau ditampakkan itu antum sedang berkawan dengan setan itu sebenarnya. Nah, itulah orang yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih parah, Allah akan melupakan dia. Tadi sudah saya katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa dengan Allah, lalu Allah menjadikan lupa kepada mereka sendiri. Allah lupa dengan kita, dan bahaya kalau lupa dengan kita, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling bahaya lagi adalah, tadi saya sudah katakan di awal, hati kita akan keras. Hati kita akan keras sekeras-kerasnya, dan kalau sudah keras tidak ada ketenangan dalam hidup. Taib, sedikit kita akan bicara soal apa sih faedah zikir itu.
Kenapa zikir ini teramat sangat istimewa? Apa faedahnya sebenarnya? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tidak menyebutkan nomornya, angka, karena banyak. Kita akan sebutkan begitu saja. Pertama, yatrud asyaitan, bisa mengusir setan. Zikir itu bisa mengusir setan. Kemudian juga zikir itu bisa mendapatkan keridhaan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Dan kalau Allah sudah redha kepada kita, ikhwan, selesai urusan. Kalau Allah sudah redha dengan kita, pasti sesuatu yang kita minta pasti Allah kasih. Orang kalau sudah cinta dengan kita, ikhwan, apapun yang kita minta pasti dikasih. Walillahil matsalul a'la. Kemudian juga zikir bisa yuzilul ham wal gham anil qalbi, bisa menghilangkan stres, bingung, kesulitan dunia bisa hilang dengan zikir. Makanya ada hadis Nabi mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan membaca astagfirullah, 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 Allah akan lapangkan hatinya yang sempit, Allah akan uraikan permasalahannya yang sulit, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin itu. Kalau kita banyak istighfar, ikhwan, pasti kesulitan kita sedikit demi sedikit terurai. Kemudian zikir juga yuqawwil qalba wal badan, bisa menguatkan hati dan badan. Seperti zikir apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita yakin, kalau kita selalu membaca la haula wala quwata illa billah, ikhwan, ini bisa mengobati penyakit, ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, kemudian Allah menciptakan malaikat pemikul arsy, apa kata Allah? Tugas kamu mikul ini, katanya. Kata malaikat arsy, mana sanggup saya memikul makhluk sebesar ini, kata malaikat arsy ini. Padahal besarnya malaikat arsy itu, kakinya sampai ke dasar bumi yang paling dalam, kemudian badannya menjulang melewati langit pertama sampai ke 7, sampai ke kursi, sampai ke sidratil muntaha, sampai ke sorga, sampai tanduknya, itulah yang memikul arsy itu. Segede gitu malaikat arsy, dan itu jumlahnya 8. Mereka enggak sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka malaikat pemikul arsy, mereka berzikir dengan la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba Allah berikan kekuatan, dia bisa memikul arsy. Dari sini kata para ulama, kalau kita yakin dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, dan itu jadikan zikir kita setiap hari, maka ini bisa menguatkan badan seperti kuatnya malaikat arsy pemikul ketika memikul arsy itu. Ya, cobalah kita berobat dengan cara berzikir. Kenapa kita tidak coba? Kalau kita sakit, baca la haula wala quwata illa terus gitu ya. Ini bisa menyehatkan badan, mencerdaskan pikiran. Ya. Karena di antara manfaat zikir itu yuqawwil qalba wal badan. Hati akan kuat, badan juga bisa kuat tuh. Kemudian juga yunawwir al-wajh wal qalb. Orang yang suka berzikir kepada itu bercahaya hatinya, bercahaya wajahnya, tidak suram, karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering ibadah, ikhwan, nampak wajahnya. Ya, nampak wajahnya. Orang kalau sering berwudu satu hari 5 kali itu udah membersihkan wajah kita. Makanya lihat orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, nampak dari wajahnya kok. Tidak pernah sholat, suram. Taib. Kemudian zikir itu yajlibur rizku, bisa mendatangkan rizki. Memperbanyak zikir itu bisa mendatangkan rizki. Kemudian yurithuhul mahabbah, bisa melahirkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bentuk cinta kepada seseorang saja kita menyebut-nyebut orang yang kita cintai, kan. Man ahabba syai'an aktsara dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti sesuatu disebut-sebut sama dia tuh. Antum kalau suka dengan istri antum aja yang disebut. Ya. Maka orang yang cinta kepada Allah, bukti cinta adalah dengan menyebut namanya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa mewariskan al-muraqabah, ihsan, seolah-olah dilihat Allah.
karena dia lisannya terus berzikir, maka dalam kehidupannya dia takut kalau dia maksiat. Ya, karena merasa diawasi oleh, kalaupun dia habis maksiat langsung istighfar. Astagfirullah, kenapa saya maksiat kan itu? Karena merasa diawasi Allah tuh. Ya. Kemudian juga bisa melahirkan kedekatan kita dengan Allah. Kemudian juga bisa menghidupkan hati. Saya katakan tadi, bisa menghidupkan hati, karena orang yang tidak berzikir di hatinya mati. Ketika hatinya mati susah mendapatkan nasihat. Makanya kalau kita ingin mudah mendapatkan nasihat, mudah mendapatkan hidayah, perbanyak zikir. Karena itu akan menghidupkan hati kita. Karena orang yang susah dinasihati itu jarang zikir itu. Kalau orang dinasihati itu paling susah sekali kan. Karena antum mungkin pengalaman nasihati keluarga. Mungkin ada di antara keluarga antum yang tidak sholat, antum suruh sholat, tak mau sholat kan gitu. Itu keras hatinya tuh, mati hatinya tuh. Kenapa? Karena tidak pernah berzikir dia. Ya. Kemudian juga bisa yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbi, bisa menghilangkan perasaan ketakutan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla, ataupun bisa menghilangkan rasa takut yang bersangatan kepada perkara-perkara dunia, dan dia akan tenang hatinya karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bersandar kepada Allah, hilang rasa takutnya. Kenapa? Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha bisa melakukan segala-galanya, ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau antum bersandar kepada pejabat turun, habislah antum. Antum bersandar kepada uang ludas, miskinlah, streslah antum. Antum bersandar kepada jenderal purnawirawan, antum lebih parah lagi kan itu, nggak ada backing lagi. Makanya kalau orang bersandar kepada Allah, Allah zat yang maha kuat, dia bisa menyakiti seluruh makhluknya, tapi makhluk tidak bisa menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita cari backing di dunia saja pasti cari backing yang kuat kan. Antum mau cari pengacara, tidak mungkin lah asal-asalan, pasti kalau bisa lawyer yang kondang, yang sering menang di pengadilan kan, supaya menang. Tetapi dibandingkan dengan Allah, mereka tidak ada apa-apanya, mereka makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga zikir ini salah satu munjiat min adzabillah, penghilang ataupun penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir sababun nuzulis sakinah, sebab turunnya ketenangan hidup. Tadi saya suka katakan di awal, hari ini ikhwan, banyak orang stres itu masalahnya apa? Masalah ekonomi kan? Saya sudah jelaskan. Padahal harta itu nikmat Allah paling rendah. Harta benda yang kita miliki itu nikmat Allah yang paling rendah. Tapi nikmat Allah yang paling tinggi itu apa? Kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa melakukan nikmat iman dan Islam. Ya. Tapi kenapa kemudian kita disibukkan memikirkan harta, akhirnya sakit? Hilang nikmat yang besar karena mengambil nikmat yang kecil kan? Makanya tadi saya katakan di awal, orang kalau bingung dengan kefakiran, memikirkan bagaimana masa depan, hakikatnya itulah yang menjadikan dia menghilangkan nikmat terbesar kesehatan. Karena akhirnya banyak penyakit itu datang. Karena pokok penyakit itu semua dari hati, bukan faktor makanan. Makanan itu nomor berapa? Hati kalau tenang, senang, bahagia, itu penyakit jauh-jauh tuh. Tapi kalau hati stres, wah itu naik semua, naik semua. Kolesterol naik, darah tinggi naik, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Wah itulah penyakit datang di situ. Masa kita mengejar nikmat yang rendah, menghilangkan nikmat yang tinggi? Ya, makanya zikir ini bisa menjadikan kita tenang. Bahkan zikir ini juga bisa menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Kalau kita sering berzikir kan lupa gibah kita. Tapi kalau kita lupa zikir, itu pula gibah yang dilakukan kan itu ya. Makanya mama di atas nih, kalau orang sering berzikir nggak mau gibah dia. Biasanya tukang gibah itu karena jarang zikir tuh. Ya zikirnya ya gibah tadi. Ya nyebutin orang ini itu ini macam-macam. Orang jalan aja digibah. Ada ibu-ibu kulitnya hitam, bajunya putih. Apa ini hitam putih gitu? Padahal kenal pun tidak kan gitu ya. Hanya lewat bisa dikomentari loh sama ibu-ibu itu. Antum jangan salah. Kadang-kadang nengok YouTube ya, mak-mak nih awalnya biasa-biasa aja nggak ada emosi.
tenang hatinya. Entah apa yang dilihat tuh, kok dia bisa caci maki YouTube tuh. Dasar anjing katanya. Subhanallah, kok bisa dia mencaci maki ada di situ? Padahal ketika belum buka, hatinya tenang itu. Kok dia bisa ngomong anjing, ngomong ini, ngomong itu loh. Naudzubillah kan itu. Tukang laknat. Ya, karena jarang berzikir. Harusnya kalau kita melihat sesuatu yang tidak suka itu, kan berzikir enak. Innalillah, kan itu enak ya. Wa inna ilaihi astaghfirullahaladzim. Ini enggak, binatang yang keluar. Kan enak kalau zikir itu. Oh, ketika melihat pemandangan subhanallah, kan enak tuh. Ketika melihat orang jahat, wah, astagfirullahaladzim. Jadi enak gitu. Ini indah yang keluar bukan itu. Ya, kalau kita nengok semua ini hati-hati nih. Yang tadinya nggak punya dosa, gara-gara itu punya dosa jadinya. Tapi orang yang berzikir kepada Allah pasti akan dilupakan dari ghibah, namimah, dusta dan begitu seterusnya. Dan di antara faedah zikir juga ikhwan, kita ini sedang bermajlis di majlisnya para malaikat. Seperti kita sekarang ini kan majlis malaikat, ikhwan. Malaikat datang. Di atas kepala antum ada malaikat, antum nggak nengok saja. Sampai ke langit malaikatnya itu. Kemudian yang paling di atas itu ditanya sama Allah tuh, ngapain kau di sini, bahasa saya tuh. Begini hamba, di bawah ada hambamu yang sedang berzikir kepadamu. Kata Allah, apa yang mereka minta? Mereka minta sorga. Maka Allah mengatakan, ku kabulkan permintaannya. Makanya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki belajar agama berarti sudah memudahkan langkahnya ke sorga. Termasuk juga orang yang berzikir ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna fi qalbi khullatun wa wafaqatun la yasudduha syai'ul batta illa dzikrullah. Dalam hati seseorang itu terkadang ada hal-hal yang mengganjal dan tidak bisa dibuka pintu ganjalan kecuali dengan zikir. Kadang dalam hari-hari tertentu antum dapat masalah kan, rasanya enggak bisa keluar dari masalah. Stres sekali. Enggak bisa, kayak kiamat nih, kiamat besar nih kayaknya. Ada waktu-waktunya antum akan mengalami itu. Di mana antum akan mengalami masalah yang enggak bisa keluar dari situ. Kayaknya susah untuk menangkan hati itu. Maka kata para ulama, tidak ada pintu untuk keluar kecuali zikir. Kalau antum mengalami masalah hebat, enggak bisa keluar dari situ kayak kiamat, perbanyak zikir saja. Ya, nanti lama-lama tenang terurai, nanti akan jernih pikiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga zikir ini ra'sus syukri. Orang yang banyak berzikir hakikatnya dia telah melakukan inti daripada syukur. Inti daripada syukur adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena fama syakarallaha ma lam yadhkuruhu. Anna dzikra ra'sus syukri. Fama syakarallaha ma lam yadhkuruhu. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia tidak pernah berzikir. Karena di antara zikir itu ucapan alhamdulillah, dan itu bentuk syukur kan. Berarti orang kalau tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, selamanya tidak bersyukur dia. Harusnya kata ulama, lafaz yang paling bisa untuk supaya nikmat kita tidak hilang, minimalnya walaupun tidak bertambah tapi tetap. Ya, kalau seandainya okelah Allah tidak menambah nikmat kita tetapi tidak menghilangkan nikmat kita, maka lafaz yang bisa menetapkan nikmat kita adalah lafaz alhamdulillah. Kalau kita sering mengucap alhamdulillah, minimalnya nikmat kita walaupun tidak bertambah tapi juga tidak berkurang. Ucapkan alhamdulillah, ini bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena penduduk sorga juga pertama kali masuk ke dalam sorga itu yang diucapkan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an